tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita masih boleh dipertemukan hari ini, maka kita memulai kegiatannya dengan berdoa. Ina, silakan bawa kita dalam doa awal. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 penting sekali untuk kita menjaga kebersihan tubuh kita. Sering mencuci tangan, sering mandi atau menggosok badan kita dengan sabun, itu akan membuat kita sehat dan kebal terhadap COVID-19. Nah, kalau kurangi keluar rumah kalau memang itu tidak penting-penting amat. Kalau memang kalian harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Jangan bersentuhan dengan orang-orang yang Anda tidak kenal atau dengan siapapun. Kalau ada orang yang menyorongkan tangan ke kalian untuk mengucapkan selamat, bilang saja maaf, salam COVID. Gitu. Ngerti itu anak-anak? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi dengan mengecek kehadiran kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke materi baru, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Siapa yang bisa menunjukkan tangan dan menyebutkan nama? Apa itu perdagangan internasional? Ya, silakan Ina. Nama saya Fadila Ketukan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda-beda atas kesepakatan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ina. Ada lagi yang lain? Teman lain? Ya, silakan No. Nama saya Marcela Gastin. Saya ingin menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan ekspor dan impor dalam dua negara yang berbeda atas kesepakatan bersama. Iya, terima kasih sekali. Ada lagi yang lain? Teman lain ada? Oke, baik, ada orang ya. Terima kasih jawabannya, bagus sekali, tepuk tangan untuk saya. Baik, perdagangan internasional seperti dikemukakan oleh dua teman kalian tadi adalah perdagangan atau kegiatan penjualan dan pembelian yang terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor antara dua negara atau lebih, atau antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Yang berikutnya, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Oke, ada, saya angkat yang baru dulu ya. Silakan, nama siapa? Iya, dari juga silakan. Perbedaan selera. Perbedaan selera di belakangnya? Perbedaan harga. Perbedaan harga, Zaina? Perbedaan iklim. Perbedaan iklim. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perbedaan suatu negara. Perbedaan Budaya suatu negara. perbedaan budaya satu negara. Terima kasih. Wido, silakan. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Iya, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Baik, materi hari ini tentang manfaat perdagangan internasional dan hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengungkapkan dua manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep konsumsi dan harga dengan benar. Manfaat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Australia. Ini sudah disajikan manfaatnya ya. Kalian lihat yang pertama, pembebasan tarif dan bea. Tentang tarif dan bea ini akan kita pelajari pada saat kita membahas tentang materi berikutnya, yaitu hambatan perdagangan internasional. Apa maksudnya di situ? Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia, barang-barang dagang asal dari Indonesia yang masuk ke Australia itu sudah tidak dikenakan tarif lagi. Demikian pun sebaliknya, barang-barang dari Australia yang masuk atau diperdagangkan di Indonesia itu sudah tidak kena tarif lagi. Itu maksudnya itu ya. Kemudian yang kedua, pengurangan hambatan non tarif, itu tidak perlu saya jelaskan, sudah ada di poin 1. Kemudian yang ketiga, fasilitasi perdagangan. Maksudnya di sini pemerintah kedua negara memberi fasilitas perdagangan untuk pengusaha-pengusaha yang berasal dari Indonesia maupun pengusaha-pengusaha
pengusaha yang berasal dari Australia. Baik, silakan lihat ke sini anak-anak. Tujuan pembelajaran kita tadi dari manfaat perdagangan internasional, Anda lihat kaitannya dengan konsumsi dan harga. Jadi dari 8 manfaat yang saya sebutkan tadi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Kemudian tadi apalagi yang lainnya, tolong ingat, itu dicari kaitannya. Kira-kira apa hubungannya dengan konsumsi, lalu apa hubungannya dengan harga? Ya, bisa toh? Tadi dari pembelajaran kita, dengan tersedianya berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai sumber atau yang berasal dari berbagai negara, maka yang dipastikan terjadi adalah harga barang tersebut akan semakin murah. Kemudian tingkat konsumsi masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, manfaat perdagangan internasional ini dilihat kaitan atau pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. Kemudian dilihat yang kedua adalah apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Siapa yang tahu apa itu migrasi penduduk? Jangan sampai saya menampilkan ini terus ada yang tidak tahu. Coba, siapa yang tahu apa arti migrasi penduduk? Oke, silakan. Ada yang nama siapa deh? Oke, Marcel, silakan. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Baik. Ingat teman-teman, migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di sini bisa dari suatu pulau atau pulau lain yang disebut dengan transmigrasi. Kemudian bisa juga dari desa ke kota atau urbanisasi ya, karena faktor pekerjaan masyarakat dari desa akan mencari atau pindah ke kota untuk alasan mendapatkan pekerjaan. Bisa juga dari satu negara masuk ke Indonesia atau dari Indonesia pindah ke negara lain karena alasan untuk pekerjaan. Dengan terjadinya kegiatan perdagangan internasional, kalian lihat di peta infografis yang saya bagikan tadi, di situ pemerintah kita memberikan akses kepada pemerintah Australia untuk melakukan investasi di Indonesia. Pasti langkah berikutnya ada migrasi penduduk atau pengusaha yang dari Australia pindah ke Indonesia dengan alasan untuk buka perusahaan baru. Coba. Ya, ada, coba tunjuk tangan ya, yang memberikan usul, silakan. Pakai hitung ya, ada setuju pakai hitung? Baik, berarti karena kita bentuknya 3 kelompok, mulai dari bagian kiri saya atau kanan kalian, hitung 1 sampai 3, diulang sampai selesai di belakang belakangnya ya. Ya, silakan. 2, 3. Yang kelompok 1, yang nomor 1 masuk di kelompok 1. Yang nomor 2 masuk di kelompok 2, yang nomor 3 masuk di kelompok 3. Ada yang belum berhitung? Sudah semua toh? Coba yang kelompok 1 duluan, berdiri. Yang nomor 1 LKPD-nya. Amati gambar itu. Kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian bawahnya. Waktu untuk Anda kerjakan 20 ini. Jadi kelompok yang tercepat sebentar akan mendapatkan hadiah ini. Isinya ada 6, saya sudah siapkan. Jadi untuk kelompok tercepat pertama di waktu 20 menit. Kalau lewat 20 menit berarti hadiahnya kembali. Selesai, waktu berikutnya saya minta supaya alat tulisnya bagi yang sudah dipegang dilepas saja.
sehingga kita beri kesempatan untuk kelompok yang sudah untuk mempresentasikan. Kelompok 3 duluan. Oke baik, silakan kelompok 3. Boleh berdiri dari situ, boleh dari depan. Oke, dari situ silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Manfaat perdagangan internasional dan konsep harga. Jawab, masyarakat terpenuhi. Terima kasih. Itulah hasil dari pekerjaan kelompok 3. Nama saya Polina Bukati. Kami dari kelompok 1 belum mengerti apa itu pengaruhnya terhadap kasar. Terima kasih. Baik, pengaruh kerjasama dengan Australia tadi ya? Pengaruh kerjasama dengan Australia dan akhirnya dicatat kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lydia Sariati. Saya dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional dari konsep harga? Baik, penanya yang ketiga tolong dicatat. Teman kami dari kelompok 1 apa manfaat perdagangan internasional dalam kesejahteraan masyarakat? Silakan kelompok 3, Mak. Silakan kelompok 3. Kami ingin menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1. Jawab, kesejahteraan masyarakat, kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Waktunya lebih dari 2 menit malah. Dijawab. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawab, harga barang lebih murah sehingga kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Nah, akibat berikutnya tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa dengan adanya buka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, maka ada buka kesempatan kerja. Masyarakat kita yang menganggur memperoleh pekerjaan dan pasti memperoleh pendapatan. Dengan memiliki pendapatan maka dimungkinkan sebagai daya dukung untuk melakukan peningkatan kegiatan konsumsi. Anak-anak dipersilakan untuk mengacungkan tangan atau boleh berdiri, boleh menutup meja, boleh bertanya atau menyampaikan kesulitan apa yang kamu alami pada saat proses KBM kita berlangsung. Kalau ada yang belum dimengerti ditanyakan, atau kesulitan-kesulitan apa yang kamu alami, Lydia, silakan dijawab. Saya berlupa tentang manfaat perdagangan internasional dari konsep harga. Manfaat perdagangan internasional dari konsep harga. Baik, ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Ada? Yang bisa membantu Ibu menjawab itu? Adanya pilihan berbagai macam barang ini atau adanya banyak pedagang yang melakukan jual beli barang di satu pasar ini, otomatis apa yang terjadi? Persaingan harga. Masing-masing pedagang ini akan berlomba-lomba untuk menjual barang dagangannya semurah mungkin. Kenapa mereka berlomba untuk jual murah? Ya supaya masyarakat Indonesia beli barangnya. Karena kalau jual mahal pasti tidak terbeli barangnya atau tidak ada yang terbeli. Jadi manfaat perdagangan internasional itu dengan adanya perdagangan internasional maka harga barang yang didapatkan oleh masyarakat semakin murah. Bisa dipahami toh? Jadi cuma seperti itu anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan submateri masih dari perdagangan internasional tentang hambatan-hambatan perdagangan internasional.